Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Australia dan keamanan non-konvensional kebakaran hutan di Australia. Sebelum kami memulai presentasi pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Reza Adiputra Ananta dengan NIM 075. Saya Nami Rahani Utami, NIM 114. Perkenalkan, nama saya Monica Batsti dengan NIM 1511916. Nama saya Muhammad Fakihar Sabil, NIM 151190126. Saya Muhammad Wildan Akbar, NIM 138. Nama saya Muhammad Alif dengan NIM 151190119. Saya Nobelia Salma, NIM 076. Deskripsi kasus. Perubahan iklim membuat serangkaian masalah di atas bumi menjadi sangat buruk. Australia menjadi negara yang merasakan dampak akan perubahan iklim tersebut. Dengan memiliki daratan yang luas, Australia memang sering mengalami kekeringan dan angin kencang. Akibat perubahan iklim, kekeringan dan angin kencang itu terus bertambah buruk. Australia menjadi negara yang mengalami musim kebakaran setiap tahunnya. Namun, pada periode 2019 hingga 2020 menjadi yang terparah sepanjang ingatan masyarakat Australia. Pihak otoritas memberi peringatan hingga 2 kali, termasuk pada bulan Desember 2019 akan potensi kebakaran yang semakin meningkat. Mengingat pada tanggal tersebut, titik api sudah semakin menyebar tidak terkendali, ditambah suhu udara yang semakin panas, hingga mengalahkan rata-rata temperatur Australia yang berpotensi kekeringan dan angin yang semakin berhembus kencang. Periode ini dinilai akan mengalahkan Black Friday, yaitu masa di mana musim kebakaran terjadi sangat parah di Australia sebelumnya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai alur bagaimana kebakaran Australia tahun 2019 sampai 2020 ini terjadi. Hal ini bermula dari bulan Oktober 2019 saat itu musim terkering sepanjang sejarah, suhu yang tinggi, curah hujan yang rendah, hembusan angin yang kuat di Australia, dan ada sambaran petir di Gunung Gosper, New South Wales. Hal ini menjadi pemicu dari rentetan peristiwa kebakaran di berbagai wilayah Australia. Mulai dari bulan Oktober 2019, setelah sambaran petir tersebut, api mulai menyebar ke sekitar Katai, New South Wales yang memakan korban dengan luas api 12.000 hektar. Masuk ke bulan November 2019, sebaran api mencapai Taman Nasional Lane Cove dan PC, di mana helikopter yang sedang memadamkan api jatuh dan dilanjutkan dengan kobaran api di Semenanjung York, dikarenakan percikan transformator listrik yang membakar 11 rumah dan menghanguskan 5.000 hektar lahan. Hingga bulan Desember 2019, api bergerak lagi di New South Wales, membakar truk pemadam kebakaran yang menewaskan 2 anggota pemadam kebakaran. 1 hari berikutnya dilanjutkan dengan kebakaran tidak terkendali di Gunung Wilson dan Irvine, menghanguskan 350.000 hektar lahan. Tidak sampai di situ saja, kebakaran akibat sambaran petir kembali terjadi di Stirling Range, timbul kebakaran juga di Gippsland Timur, dan kobaran api di daerah Currowan. Hutan Charles, Gunung Clyde Kebakaran di hutan Charles dan Gunung Clyde bergabung membakar lahan seluas 257.000 hektar. Pada bulan Januari 2020, Angkatan Laut Australia diturunkan ke Malakuta untuk mengevakuasi 5.000 penduduk di sana. Api juga mulai menyebar ke Pulau Kangguru, membakar 170.000 hektar lahan hingga hampir ke kota. Sementara api dari Victoria Tenggara mulai menyebar ke Bega Valley Shire, membakar seluas 60.000 hektar lahan. Hingga pada tanggal 5-6 Januari 2020, Canberra menutup kantor pemerintahan dan bisnis dikarenakan kualitas air yang buruk. Setelahnya baru ada penurunan dari penyebaran api di Australia. Pada slide ini kami akan menayangkan sebuah video situasi dan kondisi kejadian pada saat hutan Australia terbakar pada tahun 2019.
Guys, jagat media sosial di dunia kali ini dihebohkan oleh bencana kebakaran hebat yang melanda hutan Australia. Kebakaran besar ini terjadi di sejumlah daerah di Australia sejak September 2019. Bencana tersebut terjadi di 6 wilayah, 3 resort pegunungan Alpen di Victoria dan New South Wales. Dilansir dari Tribun Jatim, api meluas dengan sangat cepat hingga masuk ke kawasan perkotaan karena cuaca panas dan kering yang melanda negeri kanguru itu. Kebakaran hebat ini menyebabkan ribuan warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pihak berwenang di daerah kebakaran hutan Australia mengumumkan status kondisi darurat bencana, serta mengevakuasi para warga yang menyelamatkan diri. Di tengah kebakaran hebat itu, ada beberapa fakta menyedihkan dan mengejutkan nih guys. Kebakaran hutan yang terus-menerus kian membesar membuat para peneliti sangat khawatir bahwa satwa liar di daerah tersebut paling menderita atas bencana ini. Kebakaran yang terjadi dapat menyebabkan musnahnya habitat hewan-hewan liar asli Australia seperti kanguru, koala, burung, reptil, dan lain-lainnya. Menteri Lingkungan Hidup Australia, Susan Ley, mengatakan diperkirakan jumlah hewan yang menjadi korban mencapai 480 juta, termasuk 8.000 koala. Namun, ia mengatakan jumlah hewan yang menjadi korban belum bisa dipastikan sampai api berhasil dipadamkan. Banyak momen yang haru dari keadaan tempat dan hewan-hewan tersebut yang sangat menyita perhatian dunia. Seperti seekor koala yang satu ini nih guys. Hewan Australia ini menghampiri beberapa pesepeda yang melintas untuk meminum air dari botol yang mereka bawa. Sepeda yang sedang menuju Adelaide saat suhu mencapai 40 derajat Celcius itu melihat di tengah jalan. Mereka pun akhirnya membantu untuk memberikan minum kepada koala itu. Ada juga nih beberapa koala yang diselamatkan oleh 2 orang remaja dan memasukkannya ke dalam mobil mereka seolah sebagai ambulan. Aksi heroik mereka ini tersebar di media dan mendapat pujian. Tak kalah menyayat hati nih guys saat melihat foto-foto kanguru dan hewan lainnya yang hangus terpanggang api. Bahkan ada seorang peternak sapi perah yang harus merelakan menembak 20 ekor sapinya setelah mereka menderita luka bakar parah akibat kebakaran Australia. Dan ada juga nih seorang petugas pemadam kebakaran yang menyelamatkan seekor anak kanguru. Lalu ada seorang wanita yang merelakan bajunya demi menyelamatkan seekor koala yang tersesat di tengah kebakaran. Kalau ngeliat peristiwa ini, pasti kalian terharu ya guys, bahkan ikut menangis. Aduh. Nah, sebagai penanganan agar hewan-hewan tersebut tidak mengalami kepunahan, Australia mempersilahkan kepada warga dunia untuk mengadopsi hewan koala yang berhasil diselamatkan. Melansir dari Suara, Rumah Sakit Koala Port Macquarie membuka layanan adopsi koala. Rumah sakit ini telah menampung banyak koala yang terluka dan sakit akibat kebakaran hutan yang terjadi. Hanya dengan membayar sebesar $40 atau sekitar 380.000, maka para pengadopsi bisa membawa pulang koala lucu dan mendapatkan e-sertifikat. Nah, nantinya nih, hasil adopsi koala ini akan digunakan untuk perawatan medis koala lainnya, serta dana pendidikan untuk meningkatkan kesadaran terhadap makhluk yang membutuhkan. Nah, baru-baru ini juga ada nih foto-foto pasca kebakaran, seperti foto yang satu ini nih. Memperlihatkan pulau kanguru yang tadinya penuh dengan pepohonan mendadak menjadi pemandangan dengan pohon-pohon yang hangus terbakar dan terlihat sangat kering. Belum lagi keadaan pantai Tahtara yang berubah menjadi penuh sisa-sisa asap dengan langit yang berwarna orange. Dan jalan utama Cobargo terdapat rumah dan pertokoan, di mana tempat orang-orang beraktivitas pun berubah layaknya kota mati guys. Aduh, semoga kondisi di sana cepat pulih seperti sedia kala ya guys. Amin. Nah, berdasarkan deskripsi kasus yang sudah dibahas tadi, rumusan masalah yang kami angkat adalah bagaimana implementasi keamanan non-konvensional pemerintah Australia dalam menangani kasus kebakaran terparah di Australia pada tahun 2019 sampai 2020. Kemudian, kebakaran hutan yang terjadi di Australia ini berdampak pada beberapa sektor. Yang pertama yakni keberlangsungan hidup satwa. Menurut WWF menyampaikan bahwa dampak dari kebakaran hutan ini sangat berdampak buruk pada komunitas satwa, di mana terbunuhnya 143 juta mamalia, 2,46 miliar reptil, 180 juta burung unta, dan 51 juta katak. Kemudian terdapat 100 spesies tanaman dan hewan asli yang terancam punah seperti koala dan kanguru. Kedua, berdampak buruk bagi kesehatan pernafasan. Sebuah media yang mewawancarai secara langsung seorang warga mengatakan bahwa keadaan Canberra saat itu seperti hidup dalam ruang gas. Asap yang sangat tebal membuat warga merasa sesak napas. Hal itu didukung dengan laporan dari media The Australian yang menyampaikan bahwa para medis di Victoria dan New South Wales menerima
Banyak laporan bahwa orang-orang menderita kesulitan bernafas, yang tak sedikit warga meninggal karena sesak napas. Yang ketiga yakni menelan korban jiwa dan bangunan, di mana menewaskan 34 orang yang tercatat hingga 9 Maret 2020 dan meluluh lantahkan ribuan rumah. Dampak yang keempat yakni berdampak buruk bagi udara. Dalam penelitian yang dipimpin oleh Pang Fei Fu dari Universitas Jinan Cina, para ilmuwan mensimulasikan bahwa kebakaran hutan ini adalah kebakaran hutan terburuk yang meninggalkan dampak cukup lama di langit kawasan tersebut. Hal itu membuat udara di kawasan tersebut terasa sangat panas. Dampak yang terakhir yakni mencairnya es di kutub utara. Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Asia Tenggara, Kiki Taufik mengatakan bahwa kebakaran hutan ini berdampak hingga ranah global, yakni melelehnya es di kutub utara yang mengancam pulau-pulau kecil di dunia dengan naiknya permukaan air yang relatif cepat. Sebagaimana pemaparan yang tadi, dapat dikatakan bahwa musim kebakaran di Australia pada tahun 2019 dan 2020 ini merupakan kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari kerusakan yang ditimbulkan oleh kebakaran tersebut. Itu tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan publik secara masif. Bahkan dalam dampak lingkungan sendiri itu tidak hanya berdampak di dalam Australia saja, tetapi juga menyebabkan dampak melelehnya es di kutub utara, sehingga bisa dibilang dampak yang disebabkan dari kebakaran tersebut merupakan yang terburuk dalam catatan sejarah. Sebenarnya sudah banyak peringatan mengenai adanya peningkatan potensi bahaya kebakaran di Australia, seperti contohnya dalam Garnaut Climate Change Review. Nah, dari review tersebut memprediksi bahwa musim kebakaran pada tahun-tahun yang akan datang itu akan dimulai lebih awal, berakhir sedikit lebih lambat, serta memiliki intensitas yang lebih tinggi. Efek ini akan mengalami peningkatan seiring dengan berjalannya waktu, namun pengamatan secara langsung baru dapat dilakukan pada tahun 2020. Selain pengamatan tersebut, ada juga dari Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization. Nah, itu menyatakan bahwa peningkatan intensitas musim kebakaran pada tahun 2019 hingga tahun 2020 sebenarnya sudah dapat diprediksi seiring dengan meningkatnya indeks bahaya kebakaran hutan Australia selama 30 tahun terakhir. Melihat peringatan tersebut, seharusnya pemerintah federal itu memiliki respon yang cukup baik dalam menangani kebakaran tersebut. Namun, dilihat dari kenyataannya, pemerintah federal ini cenderung lambat dalam mengambil kebijakan untuk mengkoordinasi penanganan bencana di skala nasional. Padahal dampak yang ditimbulkan dari kebakaran tersebut tidak hanya bisa ditangani oleh pemerintah di negara bagian saja. Bahkan dapat dibilang pemerintah federal ini baru mengadakan rapat koordinasi untuk membahas penanganan bencana musim kebakaran di Australia pada tahun 2019 hingga tahun 2020 ini secara di skala nasional itu baru terjadi pada bulan November. Padahal pada saat bulan November ini sudah terjadi kebakaran di beberapa titik, yaitu di Queensland dan juga di New South Wales. Sebenarnya manajemen bencana ini merupakan kebijakan di bawah pemerintah negara bagian, namun ya dapat dilihat dari situasi saat ini, hal ini membutuhkan koordinasi penanganan kebakaran itu di skala nasional. Nah, pengabaian itu akhirnya berujung pada keterlambatan penanganan dari nasional, sehingga menimbulkan kerusakan yang sebenarnya dapat dihindari jika pemerintah federal ini memberikan penanganan lebih awal. Kemudian pada akhirnya kebijakan pemerintah dari federal ini ya sebagai berikut, itu ada bantuan personel militer sebanyak 3.000 personel untuk menangani kebakaran serta distribusi logistik. Kemudian ada juga bantuan evakuasi menggunakan kapal angkatan laut, bantuan pemadam kebakaran melalui pemadaman kebakaran melalui udara menggunakan pesawat terbang. Nah, dalam hal ini pemerintah itu mengeluarkan bantuan finansial sebanyak $26 juta untuk upaya memadamkan api yang mana diserahkan pada The National Aerial Firefighting Center. Nah, selain itu pemerintah juga memberikan bantuan dalam hal recovery setelah terjadinya musim kebakaran tersebut. Bantuan pemulihan itu berupa pemulihan untuk komunitas dan warga sipil yang terdampak berupa pemberian bantuan finansial bagi bisnis kecil dan menengah, pembangunan kembali wilayah di tempat tinggal yang terkena dampak, restorasi lingkungan, serta pemerintah ini juga memberikan pendampingan kesehatan fisik dan mental bagi korban kebakaran. Selain itu,
musim kebakaran di Australia ini juga mendapat tanggapan dari dunia internasional. Ada beberapa negara yang memberikan dukungan berupa humanitarian aid untuk penanganan kebakaran tersebut. Contohnya itu ada dari Kanada, New Zealand, Denmark, Fiji, Prancis, Indonesia, Jepang, Malaysia, Nauru, dan beberapa negara yang ada tertera di presentasi. Bacakan kesimpulan dari kelompok kami, kenaikan suhu ini sudah terasa dengan tingginya intensitas hujan di beberapa daerah di Indonesia, yang menyebabkan masalah hidrometeorologi seperti banjir, longsor, kekeringan, dan tingkat kemudahan hutan serta lahan untuk terbakar. Sebagai negara yang berada di lintang selatan, Australia mengalami musim semi hingga musim panas di akhir tahun. Musim kebakaran Australia memang terjadi setiap tahun, namun periode pada tahun 2019 dan 2020 ini menjadi yang terburuk yang diakibatkan oleh perubahan iklim pada dunia. Dan juga dinilai melebihi peristiwa Black Saturday pada tahun 2009 yang lalu. Pihak otoritas Australia sendiri dalam kasus ini, pemadam kebakaran mereka, Rural Fire Service, pada bulan Desember pada tahun 2019 telah memberikan peringatan bahwa musim kebakaran pada periode tersebut akan lebih parah dan juga berpotensi melebihi kasus Black Saturday pada tahun 2009. Peringatan yang diberlakukan ini di beberapa daerah disebabkan oleh kasus terbakar yang terus memburuk yang dimana api akan semakin menyebar akibat dari suhu udara dan juga angin yang berhembus kencang. Pada kondisi ini, sebelum musim kebakaran Australia pada tahun 2019 hingga 2020, Gaurnett Climate Change Review pada tahun 2008 di bawah Komisi Persemakmuran dan Pemerintahan Negara Bagian telah memprediksi bahwa musim kebakaran akan dimulai lebih awal, berakhir sedikit lebih lambat, serta memiliki intensitas yang lebih tinggi. Pemerintah federal juga menurunkan 1.130 pesawat terbang milik The National Aerial Firefighting Fleet dan beberapa pesawat terbang milik pemerintah negara bagian hingga pada Februari pada tahun 2010. Terdapat lebih dari 500 pesawat yang beroperasi dalam memadamkan kebakaran hutan Australia. Tidak hanya itu, dalam upaya pemulihan pasca bencana, pemerintah federal memberikan bantuan finansial dan membangun kembali komunitas yang terkena dampak, membangun kembali bisnis lokal, pertanian, bisnis wisata, dan wilayah yang terkena dampak, serta restorasi lingkungan, serta mengevaluasi upaya pemerintah dalam merespon isu perubahan lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.